Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat menghirup udara, menghirup oksigen yang tidak usah bayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah kalau dihitung tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Orang di rumah sakit dipasang oksigen sehari 1 tabung. Harganya sudah berapa? Sebulan di rumah sakit kalikan berapa? Kita selamanya menghirup udara tidak bayar sedikit pun juga, hanya diminta untuk bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam yang selamanya dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, pagi ini bagian Ustaz Sa'bun barusan informasinya juga baru, beliau sedang kurang enak badan. Mohon maaf.
jam 4 sudah di masjid, tadi 4:30 baru di depan SKB. Mohon doa satu untuk guru kita Ustaz Sabdun, yang kedua mohon doa kakak sepupu saya, istrinya Kandar, habis nginep. Mudah-mudahan khususnya lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menghadapi musibahnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi' la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bil barakati suratus shifa al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mempelajari bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, sedikit setiap Allah menciptakan sesuatu pasti di baliknya itu ada hikmah. Sekarang seluruh alam dunia sedang waspada dengan musibah yang sedang melanda. Di balik musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak musibah, banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita ambil. Di antaranya hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang melanda seluruh alam dunia sekarang ini. Pertama, yang langsung dirasakan, betapa nikmatnya sholat pakai sajadah sendiri. Betapa bermanfaatnya sajadah yang kita bawa dari tanah suci. Betapa nikmatnya pakai sajadah yang selama ini dari mulai beli, ini yang saya rasakan, dari mulai dikasih, dari mulai kita bawa dari tanah suci, sekarang dibuka lagi, digelar lagi, dipakai lagi. Kedua, betapa nikmatnya kita bersama tanpa penghalang, tanpa batas. Sekarang
sekarang kita dibatasi. Ternyata kebersamaan itu sangatlah mahal. Ketiga, selama kita berkeluarga, jarang ngumpul bersama di rumah. Diberikan kesempatan oleh Allah dari hikmah yang dari musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang tadinya makan ngumpul dengan keluarga paling sering seminggu sekali, sekarang hampir tiap hari kita makan bersama keluarga. Betapa nikmatnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kemudian hikmahnya lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mempunyai anak yang masih sekolah. Betapa beratnya tugas seorang guru. Begitu sekarang anaknya berada di rumah masing-masing, diberikan tugas oleh gurunya masing-masing. Oh, ternyata tugas guru itu sangatlah berat. Dan masih banyak lagi hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Musibah yang melanda seluruh alam dunia ini, kita diwajibkan untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Akan tetapi kita juga jangan sampai lupa, jangan cuma sekedar ikhtiar, tapi kita pun juga harus senantiasa diiringi dengan doa. Ikhtiar kita sering cuci tangan, insya Allah kalau kita cuci tangan lebih dari 5 kali. Mau wudu pasti cuci tangan dulu. Dengan kejadian seperti ini bukan cuma 5 kali, lebih dari 5 kali. Setiap mau masuk ke rumah cuci tangan lagi. Sudah cuci tangan mau masuk masjid pakai lagi. Nah, berusaha ikhtiar kita semaksimal mungkin juga diiringi dengan doa kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bacaan yang sudah biasa kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dari awal musibah ini datang, Majelis Ulama Indonesia menganjurkan kepada seluruh umat Islam, khususnya dalam sholat subuh, ditambah dengan kunut nazilah. Itu doa. Jadi ikhtiar kita maksimal, doa pun juga senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang melanda khususnya negara kita, lingkungan kita, seluruh alam dunia ini, mudah-mudahan secepatnya diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, keutamaan membaca ayat suci Al-Quran sudah sering disampaikan. Salah satu hadis yang menjadikan kita rajin dan ingin senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, di antaranya Al-Quran akan memberikan pertolongan, menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dibalas 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim sudah 3 huruf, maka dibalas oleh Allah 30 kebaikan. Kalau kita membiasakan membaca ayat suci Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman, itu 1 halaman kalau dihitung hurufnya sudah berapa? Tapi yang namanya kebaikan pasti godaannya juga besar lagi.
semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka semakin besar pula godaannya yang terasa oleh saya. Baca Quran baru 2 halaman, 3 halaman, mata itu terasa berat, perih. Tapi kalau baca HP tidak kenal waktu. Berapa lama doa yang kita panjatkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kita itu sering menzalimi diri kita sendiri. Membaca ayat suci Al-Quran 1 halaman, 2 halaman sudah terasa berat, terasa perih mata. Tapi kalau membaca WA dan lain sebagainya, membuka HP berjam-jam juga tidak ada ceritanya. Mata terasa perih, mata terasa berat dan ngantuk. Oleh sebab itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca ayat suci Al-Quran, sudah kepala tanggung, sudah tua, nggak bisa, udahlah. Tidak ada alasan seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Mari saya dari dulu ba'da maghrib, ba'da subuh, saya Pak Abdul juga ada. Silakan yang mau belajar membaca barang 1 ayat, 2 ayat, silakan. Biasanya kalau membaca sendiri itu rasanya bacaan itu benar terus. Nggak ada yang salah kalau lagi baca sendiri. Tapi begitu disimak oleh orang lain, lah kemarin perasaan benar terus baca, nggak ada yang salah. Nah, makanya perlunya kita terus dan terus belajar. Langkah pertama, kita mempelajari bacaannya terlebih dahulu. Minimal seumur hidup, seumur hidup kita mampu mengkhatamkan 1 Quran. Tapi insya Allah bagi jamaah al-jihad, tidak ada yang seperti itu. Kebanyakannya paling tidak sebulan sekali khatam. Jangan merasa malu, malu anak saya juga baca Qurannya sudah lama.
bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh putra dan putri kita. Kalau putra dan putri kita ternyata lebih bisa dari kita, tidak ada salahnya. Nah, tolong dengerin, disimak ya, Bapak mau baca Al-Quran. Kalau ada yang salah, tolong dibenerin. Kayaknya kalau begitu, waduh, rasanya gimana sebagai orang tua. Nah, itu yang salah. Betapa nikmatnya kalau putra dan putri kita semuanya bisa membaca ayat suci Al-Quran. Sudah berkeluarga semua, tinggalnya berjauhan. Begitu dikabari bapaknya, ibunya sudah sedang sakaratul maut, datang anak yang pertama. Begitu datang langsung wudu, ambil Quran, baca Al-Quran. Datang anak kedua, ambil wudu. Betapa nikmatnya melepas nyawa kita diiringi oleh putra putri kita dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itu, terutama bacaan yang dibaca ketika kita sholat. Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang biasa kita baca. Kemarin ada di share sama Pak Sugino yang mau baca sehari seayat, hafal sehari seayat. Diusahakan kita dalam melaksanakan sholat, bacaannya bukan nggak boleh, boleh, tapi lebih baik semakin lama kita sholat. Nah, di antaranya hafalan Al-Quran akan terasa lebih hafal, membedakan sudah hafal atau belumnya ketika dipakai di dalam melaksanakan sholat. Sholat tahajud, bacaannya kemarin sudah menghafalkan surat Al-Humazah, pakai di dalam melaksanakan sholat. Oh, hafal, berarti benar hafal. Apalagi kalau dibacanya oleh bapak ketika menjadi imam di anggota keluarga di rumah. Boleh sekali-kali, tapi jangan terlalu sering, jangan keseringan. Sesekali kita berjamaah dengan anggota keluarga. Bapak jadi imamnya, anak-anak dan istri kita jadi makmumnya. Sambil mengoreksi istri
kita juga pas sholatnya yang menjadi tanggung jawab kita, sholat istri dan anak kita, itu kita sebagai suami. Kalau sholat istri kita dan anak-anak kita tidak sempurna, tidak benar, maka kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kita sebagai suami sesekali kalau lagi santai sekarang di rumah saja, maaf Bapak sebagai suami menjadi kewajiban untuk mengoreksi bacaan sholat, gerakannya coba praktek. Istri kita praktek sholat dan bacaannya disimak oleh kita. Oh iya benar, gerakannya oh iya benar begitu. Nah, tanggung jawab kita itu sebagai seorang suami, pemimpin dalam keluarga. Anak-anak kita pun juga sama dipanggil. Coba, apa mau tahu bacaan sholat dari awal sampai akhir? Udah kan udah diajarin sama gurunya ketika ngaji, nggak cukup. Yang lebih utama, yang lebih tanggung jawab adalah orang tuanya. Bacaan ayat suci Al-Qur'annya pun juga sama. Kita menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk mengontrol, mengawasi sholat dan ibadah-ibadah lain anggota keluarga kita. Bapak-bapak yang saya hormati, oleh sebab itu sedikit demi sedikit kita belajar. Kita belajar kalau belajar lewat televisi ada yang suka mempelajari ayat bacaan Quran itu yang orang Indonesia, Ustaz Syam, itu yang suka dengan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, itu belajar membaca Al-Quran dari mulai membaca per huruf sampai per surat. Lebih baik dan seharusnya kalau belajar membaca Al-Quran itu seharusnya, sebaiknya harus bertatap muka. Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu sebaiknya harus bertatap muka. Kenapa? Karena cara membaca per hurufnya itu beda-beda, yang disebut dengan makhorijul huruf. Yang disebut dengan makhorijul huruf
bagaimana cara membaca A, bagaimana cara membaca Ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemarin saya menyimak Ustaz Syam. Jadi ketika membaca A itu jangan terlalu, jangan ditutup mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi A-nya itu nggak kelihatan. Ketika membaca A itu mulutnya dibuka. Bahkan Ustaz Syam mengajarinnya paling nggak harus masuk 4 jari. Masukin jari 4. Baca A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah membacanya mata berat, ditambah lagi kurang semangat. Bertatap muka, berhadap-hadapan, sehingga ketika sedang diajari bagaimana cara mengucapkan huruf-hurufnya, kita bisa melihat bagaimana mengucapkan huruf tersebut. Surat Al-Fatihah yang sering dan pasti kita baca dalam sholat yang 5 waktu dan menjadi rukun ketika kita melaksanakan sholat, maka diutamakan kita belajar. Yang dipelajari adalah surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Yang dipelajari adalah surat Al-Fatihah. Nah, kemarin saya juga dapat lagi ketika membaca ikhfa yang dibaca dengung, ya, ketika mendengungkan itu bibir kita itu sudah siap-siap dengan makhraj, dengan cara yang akan dibacakan di huruf berikutnya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah tidak ada yang dibaca dengung. Ya, tidak ada yang dibaca dengung di dalam surat Al-Fatihah. Cuma yang harus diperbaiki di dalam membaca surat Al-Fatihah itu diantaranya masih banyak yang membaca yang tidak seharusnya dipantulkan tapi suka dipantulkan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam kalau mati itu tidak memantul dibacanya. Sering mendengar membacanya Alif
Alhamdulillah ditahan lidahnya, jangan digerakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak semua yang sukun, tidak semua yang mati dibaca dipantulkan. Yang dibaca dipantulkan ketika huruf itu mati hanya 5. Yang lainnya tidak dipantulkan. Alhamdulillah, hamdu jangan hamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Allah. Nah, halus. Beda dengan alhamdulillahi. Membedakan ha dengan ha. Itu cara belajar membedakan ha dengan ha di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Wa ma huwa bimuzahzihihi. Nah, di situ kalau sudah bisa beda cara membacanya, wa ma huwa pakai ha, bimuzah pakai ha. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini yang agak susah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita terlalu cepat dan belum paham benar, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, a dengan a. Nah, kalau lidah Jawa, nah, biasanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim seperti membaca ang. NG seperti dibaca NG. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung diputus, tapi jangan ditekan juga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan dipantulkan, jangan mage. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dibaca per ayat. Membaca surat Al-Fatihah sedang sholat atau di luar sholat sama membaca Al-Quran itu, tidak dibedakan. Ini ketika sholat sendirian harus begini, kalau sholat berjamaah begini, enggak sama. Jangan karena lagi sholat sendiri nggak ada yang menyimak, nggak ada yang mendengarkan, atau sholat jahar dan sholat sir, sholat yang dibaca keras dan sholat yang dibaca pelan, sama cara membacanya. Karena lagi sendirian, sama. Kalau mau berhenti di tiap ayat, berhentilah di tiap ayat. Kalau mau dibaca wasol, bacalah wasol dengan benar. Lagi sendirian ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kalau mau dibaca wasol, walaupun dibacanya pelan, tetap harus dipakai caranya. Kalau dibaca wasol, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, atau yang di luar sholat contohnya, ya, setelah berdoa Al-Fatihah, kalau mau satu napas satu ayat, satu napas satu ayat, satu napas. Kalau mau diwasol, jangan semaunya sendiri napasnya. Tidak ada perbedaan antara dibaca ketika sholat dan di luar sholat, sama cara membacanya, nggak ada bedanya. Karena buru-buru. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau dibaca cepat, pakai ilmunya, diwasol. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau nggak kuat sampai akhir, berhenti, tapi berhentinya pas di ayat. Nah, berhentinya pas di ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggak usah buru-buru. Cepat
tapi benar. Sama kalau sedang nyimak yang sedang kita menyimak yang sedang membaca Al-Quran yang tahfidz. Nah, kita melihat begini, melihat Quran ketinggalan dulu. Lo bayangkan aja umpamanya dari habis subuh target isya atau jam 12 malam khotam. Itu bacaannya cepat sekali. Kita aja yang melihat ketinggalan. Nah, kita belajarnya warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Kalau lagi bangunnya jam 2, jam 3, agak lama nih sholat tahajudnya, bacaannya yang agak panjang, rukunya yang agak lama, sujudnya yang agak lama, tidak imbang dengan di berdirinya juga, ya setengah-setengahnya. Kalau berdiri 2 menit, ruku semenit. Kenapa Rasul kakinya bengkak? Karena sholatnya, tapi sholat sendiri. Karena ketika sholatnya antara berdiri, ruku dan sujud itu lamanya sama. Kalau berdiri bacaannya surat Al-Baqarah, maka doa ketika ruku juga selama baca surat Al-Baqarah. Lama jangan berdoa kalau ke situ kapan selesainya. Minimal kita tumakninah. Kalau sholat itu tumakninah. Bacaannya kita perbaiki, kita sempurnakan, belajar dan belajar, berusaha semaksimal mungkin. Yang jadi kewajiban kita itu adalah belajarnya. Kalau pinter mengapa nggak wajib? Kalau pinter wajib, nah bagaimana nanti kalau yang nggak pinter? Tapi insya Allah kalau sudah belajar pasti pintar. Yuk kita belajar, kita perbaiki bacaan kita, bacaan Quran, terutama yang menjadi rukun dalam melaksanakan sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Dan kemudian surat-surat yang lainnya. Langkah selanjutnya bukan hanya kita belajar membacanya, tapi kita sedikit demi sedikit kita hafalkan dari mulai juz 30 dulu, dari yang paling pendek ya, supaya ketika sholat itu enggak al-ikhlas lagi bahasaan surat-surat yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk semakin rajin lagi kita belajar membaca Al-Quran. Saya siap ya. Barangkali ada yang mau daripada habis maghrib ini, tolonglah disimak dulu setengah halaman. Ayo